المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيء إلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan umur sehingga dapatlah kita berhadir di dalam masjid ini. Walaupun harinya hujan, namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu agama pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan menyambung pelajaran malam Sabtu kemarin tentang yang membatalkan puasa. Kemarin sudah disampaikan yang membatalkan puasa itu yang pertama murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang kedua kedatangan haid dan nifas atau melahirkan. Kemudian yang ketiga gila. Cuman kalau gila inilah asal gilanya tuh kada basing haja, artinya kada diulah-ulahnya gila, artinya kan batal tuh puasanya, itu kada wajib diqadha, kada wajib diqadha. Kalau misalnya orangnya puasa kalau tak gila, kan gila walaupun selamat, sekalinya se 2 menit dia gilanya, mbak tuh sadar pulang, ingat pulang, batal puasanya, kalau diteruskan puasanya. Dan kada wajib diqadha. Asal gilanya itu kada diulah-ulahnya. Amun gilanya itu mungkin memakan nang kecubung kah apa kali misalnya, tapi makan itu batal ya Allah. Maksudnya apakah misalnya menggawin apa kan misalnya atau diulah-ulah. Lalunya gila, nah tuh batal puasanya atau wajib mengqadha. Tapi kalau gilanya tuh dengan sendirinya bukan diulah-ulahnya, maka artinya batal puasa itu kada wajib diqadha. Nah, kemudian yang membatalkan puasa yang keempat kemudian pingsan atau siok. Apabila sioknya itu berterusan sampai maghrib, batal puasanya. Amunnya sioknya itu setemat saja sebelum waktu maghrib, hampir siok sadar, nah terusakan puasanya, kada batal puasanya. Kemudian yang kelima kemarin yang membatalkan puasa yaitu jima suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keenam kemarin yang membatalkan puasa yaitu bersengaja memasukkan sesuatu benda apapun ke lubang-lubang yang terbuka di anggota tubuh kita, seperti lubang telinga sudah kita bahas kemarin, lubang yang mana, lubang paling di dalam, lubang hidung, lubang di sini, lubang tenggorokan, masuk ke tenggorokan. Nah, kemudian lubang kemeluan muka dan lubang kemeluan yang di belakang. Nah, ini ada pembahasan hukum tentang masalah dahak. Kan dahak itu biasanya keluar di mana? Di lakungan. Maka harus puasa nih.
Nah, apabila dahak itu sudah keluar, itu jangan lagi ditelan, mau ditaguk batal puasanya. Sudah keluar daripada ruangannya, keluarkan lagi, ludahkan lagi. Mau sudah keluar, ngajam sing haji menaguk, batal puasanya. Batal puasanya. Nah, tapi mendahaknya masih di dalam nih. Kalau kita ada makan pulang misalnya, kita tikin makan kan apa itu? Dahak nih. Nah, kemudian ada masalah hukum tamasuknya banyu ketika kita mandi ke rongga kita. Rongga tuh entah itu lubang telinga, entah itu lubang tenggorokan. Tapi kebiasaannya kita nih bila mandi itu rangkat terbuat dalam lubang telinga, ya lah, dung ya bila di pokok ini Allah bunyinya. Nah, ini ada masalah hukum masuknya air ketika kita mandi ke lubang telinga contohnya. Tapi kada basing aja bagi orang puasa, apa hukumnya tuh? Kita mandi. Soalnya kada basing aja masuk nih ke lubang telinga kita banyu. Tapi kita tuh buboy kepala nih. Cuman kada basing aja tak masuk. Nah, itu ada beberapa rincian. Kalau mandi itu mandi yang disyariatkan, mandi yang disuruh dalam agama, mandi yang disuruh atau disyariatkan itulah mandi junub atau mandi hari Jumat. Mandi junub itu mandi wajib. Contoh misalnya orang di siang hari bulan Ramadan guring, kayak mimpi basah, bangun daripada guring banyu mandi ada. Itu kan batal puasa dah. Keluar banyu mani, cuman bukan inya yang mengeluarkan, keluar dengan sendirinya. Itu kan batal puasanya. Jadi mandinya di siang hari bulan Ramadan terus akan puasanya. Nah, mandinya itu kan mandi yang disyariatkan, mandi wajib. Nah, itu contoh mandi yang disyariatkan. Atau hari Jumat hendak pulang ke masjid, sunat mandi. Itu mandi yang disunahkan, disyariatkan juga. Nah, kalau mandi ini mandi yang disyariatkan, kita mandi kan, maka apabila kita mandinya tuh baku boy atau pakai shower, pokoknya kada benyalam mandinya. Nah, maka kada batal puasa apabila tak masuk banyu kita mandi itu. Ini tak masuk lah, bukan memasukkan, tak masuk harusnya aja ke lubang telinga kan, lubang hidung kan, atau tetaguk kah misalnya, itu kada batal. Dengan syarat tadi mandinya baku boy lah, ada penyelam, dan mandinya mandi yang disyariatkan, mandi wajib atau mandi sunat hari Jumat. Tapi kalau mandinya penyelam nih, tadi sumur atau di dalam tajau kan penyelam sampai habis tinggal tadi kolam renang kan, ternyata walaupun mandi wajib, walaupun mandi sunat, ternyata masuk banyu itu ke dalam telinga kita nih, ada basilah. Coba kayak inilah, ini basilah masuk lah, ini kayak ini, amun kayak ini, misalnya tak masuk dalam telinga, itu batal puasa kita. Makanya amun waktu puasa tuh kada usah mandi benyalam, kada usah mandi berendam, apalagi bakantut di bawah banyu, itu batal. Kenapa? Bila kita bakantut itu buka, kalimat itu buka, kan angin dah keluar nih, buka. Pas sudah terbuka tuh keluar angin, masuk banyu. Itu namanya samae bersengaja memasukkan benda ke lubang burit, batal puasa. Jadi mau bakantut itu jangan di bawah banyu, keluarkan dulu burit daripada banyu, di luar aja bakantut, jangan di bawah. Kalau dia misalnya haratan di perumahan enggak, ya Allah bertanam nih, di sini misalnya dalam, jangan bakantut haratan puasa di bawah banyu.
yang tak buka kan buat itu nah masukin banyu batal. Bakami bisa jual kan, bakami itu terbuka juga lubang kemaluan kita, bisa juga termasuk banyu di situ. Nah jangan dibuang banyu bakantut bakami waktu puasa. Nah makanya biarlah kalau kita mandi wajib lah waktu kita bulan Ramadan. Sunnahnya kalau misalnya junubnya malam, misalnya malam kan boleh, kalau malam berkumpul sama istri nih malam boleh junub lah dah. Nah disunahkan mandinya itu sebelum terbit fajar, artinya sebelum kita melaksanakan start puasa kan. Startnya kan mulai terbit fajar lah. Terbit fajar itu nah pegerang ya. Nah, terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar itu iya masuk waktu sholat subuh, itu terbit fajar. Bila masuk waktu sholat subuh, pertanda azan subuh di awal waktu, itu terbit fajar. Mulai situ kita start puasa. Sampai tenggelam matahari waktu maghrib. Nah itu kita puasa kan. Mulai startnya tuh, finishnya kan. Jadi sunatnya kita mandi wajib itu sebelum terbit fajar supaya bebas kita. Soalnya kita mandi wajib tuh masukkan mengocek-ngocek ya Allah masukkan banyu kadang. Jadi bebas aja tuh, belum puasa lagi. Amun haratan puasa artinya siang sudah harinya lalu mandi wajib. Hati-hati ya. Jangan sampai tapi lah amun bakuboy tadi kata bapak asal kada bersih aja, seandainya masuk tuh kada batal. Ini maksudnya benyalam. Nah, cuman yang nyamannya tadi bila junubnya malam, mandinya malam juga itu nah. Jadi bebas saja nah. Hendak berkunjung wabian sungai itu, hendak berendam menyalam gitu. Bercampur lah situ, kada apa-apa kan? Dia tekinong mainnya belum puasa. Nah, sunatnya malam. Nah, jadi bila kita mandi hari Jumat kalah atau mandi junub kalah di siang hari bulan Ramadan, itu nang selamatnya bakuboy. Jangan banyalam. Bakuboy itu bisa pakai gayung, bisa pakai shower, bisa pakai selang. Ya bakuboy itu namanya. Tapi jangan basing aja masukkan. Seandainya kata basing aja, tak masuk banyu ke dalam telinga, itu kada batal puasa kita. Karena syaratnya apa? Mandinya mandi wajib atau mandinya mandi sunat, dan mandinya kada banyalam. Tapi kalau banyalam mandinya tak masuk ke dalam telinga kita banyu, batal. Nah itu kalau puasa tak. Nah itu kan kisah mandi yang disyariatkan lah, mandi yang disuruh dalam agama, mandi wajib, mandi sunat. Ini bang mandi yang biasa bang, mandi karena tapaluh aja awaknya, lalu hendak mandi kalau biasanya kita, atau hendak bersigar-sigar ya, hendak bersih-bersih awak mandi, itu mandi yang tidak disyariatkan. Mandi yang hukumnya mubah aja, sunat kada jua, wajib kada jua. Nah harusnya lah. Nah itu mandi yang kada wajib, mandi kada sunat. Itu apabila kita mandinya walaupun mandi bakuboy, apalagi penyalam, walaupun kita mandi bakuboy sekalinya tak masuk banyu ke dalam telinga kita, walaupun kada bersih aja, batal puasa kita. Itu kalau mandi nang kada disyariatkan. Kita ini kada junub, kadang kada hari Jumat, kada contoh hari Ahad misalnya anak mandi, misalnya ibadah tapalo awak meh, kan puasa siang di bulan Ramadan. Mandi bakuboy sekalinya kada bersih aja masuk ke dalam telinga banyu walaupun setitik dalam lubang nang di dalam, tandanya apa? Gung jauh bunyi masuk lah, batal. Nah makanya amun kita hendak mandi itu sunatnya kayak aja imam maghribnya mandi, dia aja siang tuh harus mandi dulu. Kalau termasuk walaupun nggak ada bersih aja ke dalam telinga kita banyak batal.
Itu kalau mandi biasa. Tapi kalau mandi wajib tadi, mandi hari Jumat sunat tadi, kada bersih aja tak masuk ke dalam telinga kita bakubi kada batal. Karena mandinya mandi wajib. Disuruh. Mandinya mandi sunat, mandi hari Jumat disuruh. Mun mandi yang biasa ini kada disuruh. Terserah aja hendak mandi kada-kada, cuman bila mandi berhati-hati aja lah. Berhati-hati mandi biasa nih di siang bulan Ramadan, berhati-hati. Jangan sampai kita bawa itu masuk ke dalam telinga kita. Batal pasti kita. Jadi amannya tuh pengen kada usah amunnya tuh bokuboynya ingin sini aja nah. Mandi separuh aja, ada harus di kepala. Mau di kepala teh timbul kena karena telinga. Nah, mulai di bahu aja nah, bokuboynya nah. Kan biasanya memang tapalu banyak tuh di bahu di awak kita kelak. Nah, sini aja. Atau misalnya kata mandi balap aja nah apa kain basahi lap awak atau kita mandi gini mau maghrib aja. Nah itu masalah mandi lah. Jadi hati-hati juga masalah mandi nih. Paham kalau rinciannya nih. Artinya, ulangi sekali lagi nah. Bila mandi itu mandi wajib, mandi junub nih. Ini kisah di siang hari bulan Ramadan lah waktu puasa. Bila itu mandinya mandi sunat, mandi hari Jumat nih, itu disyariatkan. Bila kita nang amannya mandinya kita bakuboy, jangan menyelam. Bakuboy. Jadi waktu kita bakuboy itu walaupun tak masuk banyak ke dalam telinga kita itu tidak membatalkan. Tapi kalau mandi menyelam, mandi wajib menyelam, tak masuk banyak ke rongga kita batal. Nah, kalau mandi yang tidak disyariatkan, ini ulangnya supaya anyak lah. Mandi biasa, mandi imbak bapalo nih. Hati-hati ya. Walaupun bakuboy lihat tapi nyelam nih, tak masuk banyak dalam telinga kita batal puasa kita. Jadi amannya tuh mandinya mandi separuh aja nah, atau belep aja, dilap aja pakai kain basah. Atau misalnya imbah kena jikin mau mandi imbah maghribnya mandi supaya sigar kena nyaman semangat sholat tarawih. Nah itu. Kemudian yang membatalkan puasa yang ke-7 istimna, yaitu bersengaja mengeluarkan banyu mani. Bersengaja mengeluarkan banyu mani. Ada kalanya dengan tangannya nih bahasa anunya tuh onani namanya, atau mengocok bahasa Banjarnya. Nah kalau banyu mani lah batal puasa. Atau dengan tangan istrinya minta gimingakan tangan bini nih, karena keluar banyu mani atau puasa batal puasa. Atau dengan sebab mahayal atau memandang kepada bini kami nasiksi. Kalau mahayal dan memandang kepada bini itu dikhawatirkan keluar banyu mani, batal aja puasa. Nih seorang tuh sudah tahu dah bila mahayal pasti keluar banyu mani, tak mahayal tak keluar banyu mani, batal puasa. Tapi lamun kadang menyangka juga pacaran kalau banyu mani mahayal siapa kan mahayal nang kada bagus lah. Sekalinya kadang menyangka juga kalau banyu mani tak keluar banyu mani kada batal. Tapi kalau yakin seorang ini bilang mahayal pasti kalau banyu mani. Kalau banyu mani nih mahayal tak keluar banyu mani batal puasanya. Atau misalnya seorang ini bila melihat bebinian, kan bila melihat bebinian itu lah sudah menghilangkan pahala puasa. Kan ini ada ngarannya kan membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahala puasa. Puasanya udah batal, pahalanya hilang. Di antaranya memandang yang haram dengan syahwat. Contohnya memandang bebinian, aurat bebinian, itu menghilangkan pahala puasa. Cuman kadang membatalkan puasa, di segi fikih kadang batal, cuman pahalanya hilang. Nah jadi misalnya melihat memandang bebinian, misalnya bungas dengan memandangnya dengan syahwat nih. Ini kita bicara masalah fikih lah, bukan masalah pahala puasa. Kalau inya yakin dengan memandang itu pasti keluar banyu mani, tak memandang keluar banyu mani batal. Tapi kalau inya kadang memperkirakan juga pacaran keluar banyu mani, melihat bebinian itu bungas mana dengan syahwat,
tak keluar banyu mani ya pada menyangka yo kalau banyu mani kada batal. Kada batal. Nah. Nah itu. Atau bisa juga lah kada dengan tangan seorang, kada dengan tangan bini, kada dengan mahaya. Guring berarti harap. Nah guring berarti harap nah jadi nyaman mana tak keluar banyu mani. Digisi-gisi kakannya untuk besing aja ngarannya sama aja besing aja juga ngarannya batal juga. Waktu guring kado saya ini klik biar aja dulu. Karena tahu kalau hukumnya alasannya nang tapi gini, amunnya kawa aja ditahani. Maksud kawa jadi tahan itu ada pajangan mati jo loh pian. Itu kan dosa. Biar aja tahani aja pian palanya gonol. Tapi kalau dasar memudaratkan, amun kada dikoreknya mati dia. Artinya darurat saudara. Kada batal pian mengorek membuangi samut lah. Apalagi cuman gatal sedikit saja. Kan memasukkan benda ke lubang telinga itu bisa membatalkan bisa membatalkan puasa. Tapi kalau darurat, masuk darurat ini bisa membahayakan jiwa. Mun kada dibuangi nih samut nih bisa mati seorang. Bisa juga mati. Dah kalau kisahnya samut nih lawan gajah, kalau gajah orang Sion nah ya kalah kalau ini sih sekali samutnya masuk dalam telinga gajah hamuk kayak gajah kegatalan. Nah, tapi kalau misalnya ada pacangan terganggu mana kau aja ditahani harusnya nggak dikorek kalau kita membatalkan. Kemudian nang nomor 8 yang membatalkan puasa besing haja muntah. Besing haja muntah. Artinya amun kada besing haja muntah kada batal. Mun besing haja muntah tuh kayak ini misalnya, nah dikorek-koreknya misalnya rapungannya blok ya muntah keluar nang di dalam perut nih, keluar batal puasanya. Atau mencium apa namanya? Buak di muntah. Nah, itu besing haja batal. Tapi kalau kada besing haja, pian misalnya lalu di samping pembuangan sampah baunya bau masam. Saya muntah pian, kok kada besing haja tah? Kok kada batal puasa? Kumur lah, wajib kumur lah. Karena itu muntah tuh najis. Karena nang dalam parut kita ini najis keluar tuh. Muntung itu tuh najis. Kumur namanya lah. Betul luak kumurnya tuh jadi tagok. Terus aja puasanya. Atau orang ada tahan di mobil biasanya kan mau ulak-ulak parut muntah di mobil nih. Kok ada besing haja juta? Ada besing haja juta tuh kada batal puasa. Kumur itu. Betul luak terus sekali puasa. Amun besing haja muntah batal puasa. Sekalipun muntahnya tuh air saja. Baik itu air atau makanan. Sekalipun misalnya kada berubah lagi makanannya. Contoh misalnya waktu sahur kan kita makan. Imba azan subuh kan sudah start puasa tah. Muntah kita. Nah, walaupun kada berubah lagi makanannya, tetap itu najis. Tetap itu dibasuh yo muntung kita. Dibersih muntung kita. Bokomor artinya. Nah, karena mulutnya tuh kena najis, bekas najis. Nah, kemudian ada pulang masalah lah. Ini kisah orang batal puasa. Batal puasa dengan sebab inya besing haja membatalkan puasanya. Padahal kada uzur. Contoh mungkin karena kacar aja kah lawan pentol misalnya.
anu batal pastilah dah. Haram tuh omnya Allah dah. Batal puasanya atau misalnya kada tahan nih anu kada berokok. Lu batal lah silane. Padahal aja ditahan ini kada mati juga. Menahan itu sekalinya batal. Itu kan orang yang bersengaja membatalkan puasanya. Itu wajib qadha, artinya wajib diqadha puasanya, dan wajib menahan imsak. Imsak itu menahan diri, jangan makan, jangan minum mulai detiknya batal itu sampai maghrib. Sampai maghrib. Jadi jangan disangkalah mun sudah batal tuh bebas makan apa aja. Kada boleh. Kada boleh. Misalnya anu anak tadi contoh inya bersengaja membatalkan puasanya dengan kacar balon banyu misalnya minum cangkir sejak itu kada usah lagi 2 cangkir mendua kali itu haram hukumnya. Apalagi misalnya makan misalnya sesendok mulai detik itu jangan lagi ditambahin makannya, haram. Jadi wajib mengqadha puasa itu dan wajib imsak. Imsak itu menahan diri, jangan makan dan minum mulai detiknya membatalkan tuh sampai maghrib. Nah, banyak orang kada tahu nih, dikiranya batal tuh bebas aja sudah makan. Wah, seorang terinya batal aja. Kenapa? Kada tahan hendak berokok. Batu ngopi imbahnya, batu makan untuk batu menyate. Kada tahu bahwa itu mah haram. Nah, haram hukumnya makan minum. Jadi wajib ini kan artinya wajib digawini yang bila dilanggar haramnya. Wajib menahan diri sampai tenggelam mata hanya makan hanya minum. Nah, amun orang haid kan sunat aja nya. Kada makan kada minum. Contoh misalnya orang tuh haid ya lah. Kada puasa dulu, puasa binian nih. Sekalinya tengah hari pas keluar dari haid, batal puasanya. Batal puasanya. Cuman inya sunat kada makan kada minum mulai detik itu sampai tenggelam matahari sunat. Amun orang nangkat kan inya batalnya karena uzur. Datang haid itu uzur. Kalau ini kan ada uzur apa-apa. Inya membatalkan, bersengaja membatalkan puasanya pada uzur apa-apa. Maka mulai detik itu kada boleh makan, kada boleh minum sampai tenggelam matahari. Wajibnya kada makan, kada minum sampai tenggelam matahari. Nah, kemudian kasus yang kedua sama juga orang yang meninggalkan niat, artinya kada berniat di malam hari. Artinya kan amun kada berniat di malam hari, ini kisah lain pulang lah pembahasannya nang orang betaklid dah. Ini kisah kada betaklid orang Imam Malik kan enggak. Kisahnya nih, orang ini malam itu kada ingat berniat puasa. Berarti siangnya kada kau puasa. Kan puasa Ramadan ini niat di malam hari. Di malam hari. Inya kada ingat berniat, walaupun kada ingat berniat di malam hari. Pas siangnya kada kau puasa. Kada kau puasa. Walaupun inya kada kau puasa, tetapnya wajib kada makan, wajib kada minum sampai tenggelam matahari. Kan jangan disangkalah orang nang kada ingat, soalnya ingat berniat ya malam tadi. Jadi seorang ini kada kau puasa, kalau makannya kan. Nah, haram tak? Makan minum di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang kada ingat berniat malam tadi puasa. Berarti nya kada puasa siangnya, walaupun kada puasa wajib dia menahan diri kada makan kada minum seharianan. Kenapa jadi kayak itu? Karena lupanya itu menunjukkan ketaksirannya dengan inya ini meninggalkan menganggap penting dalam ibadah. Orang lupa niat beribadah berarti inya tuh kayak menghawai-hawaikan ibadah. Amun orang mementingkan dengan ibadah, inya pasti mementingkan dua niatnya, pasti memperhatikan niatnya, dan niatnya itu panjang waktunya. Mulai tenggelam matahari kan malam tuh sampai terbit fajar, masa lupa berniat lawasnya waktunya.
Kalau sampai lupa dia berniat, berarti taksir tehnya kurang, artinya kada memperhatikan dengan ibadahnya. Maka hukumannya apa? Hukumannya kada boleh makan, kada boleh minum di siang hari bulan Ramadan walaupun dia kada puasa. Nah, kayak itu. Ini dewas, ada bilang niat aja kada ingat. Nah, niat aja kada ingat. Nah, sama juga kasusnya nih orang nih waktu makan sahur, mungkin makan sahurnya di ujung-ujung waktu sahur lah, ya kopar jam 4:30 kah, atau jam 5 kurang 5 menit kah makan sahur itu dah. Dan inyel nih menyangka masih malam lagi hari, ini menyangka malam hari masih sahur kau makan ya. Ternyata kenyataannya apa? Sudah masuk waktu subuh. Jar kawan, kenapa ya masih makan? Tuh aja jam 5 kurang seperempat. Nah, jam 5 lewat sudah ya. Jam ikam mati. Tadi orang sudah bang. Nah, ternyata ini makan itu sudah siang, sudah terbit fajar. Berarti puasanya itu karena kau puasa batal ibaratnya puasanya tadi. Karena ini makan di siang hari dah. Iya, jam 5 liwat kan sudah jar. Harap jam tu mati ya nih dulu. Jam 5 kurang 5 menit mati jamnya. Nang bujurnya jam 5 liwat dan tandanya orang sudah azan. Makanya nih makan tadi tuh. Nah, berarti tuh puasanya batal tuh. Nah, orang nang kaya itu wajib juga mulai detik itu jangan makan, jangan minum sampai tenggelam matahari. Hanya makan, hanya minum. Nah, walaupun inya kada puasa lah, inya menahani kada makan, kada minum itu apa pahala? Karena arti wajib itu kan bila digawi pahala, bila kada digawi berdosa. Nah, kemudian kasus yang berikutnya, orang ini berbuka puasanya karena inya menyangka sudah maghrib. Oh ya, makan aja nih. Datang aja kawan, kenapa nyawa makan? Sudah maghrib belum ya? Kurang hanya ayat masjid ayat tentang maghrib nih. Ya amjar, makan sudah jar. Nah, artinya kan batal tuh puasanya. Makanya berbuka puasa tuh yakin masuk waktu maghrib, jangan sangka-sangka. Ada nih dulu alarm waktu maghrib kah? 1 ring mek kah? Kalau pindah 1 ring mek, Nah, jadi yakin dulu masuk waktu maghrib hanya berbuka puasa. Mun belum yakin, makan. Ternyata belum lagi sampai waktu maghrib. Kawan bisa madahkan belum lagi dia masuk waktu maghrib. Tapi ikan makan, nah batal tuh puasanya tah. Batal puasanya tah. Maka mulai sejak itu jangan makan, jangan minum sampai waktu maghrib. Satu mati jawab madang leh, teman jawab madang lagi. Jadi jangan disangka lah, batal langsung aja gitu. Kemakan aja lah. Kalau tahu sakannya makan ya. Nah, haram itu. Kan banyak orang kada tahu. Anu jujur batal sudah aja. Langsung aja makan aja anu bingkai nih jar seberata aja. Nah, kan ngerti. Makanya mengaji supaya kada terjadi yang haram. Jadi bila orang menyangka sudah masuk waktu maghrib, ini menyangka nih kada yakin. Mata kalau berbuka itu buka ya misalnya makan ke rumah datang kawan belum lagi masuk waktu maghrib. Nah bujur kawan lah padahal bujur kawan dasar bujur belum masuk waktu maghrib. Nah ketika itunya stop makan. Tani dulu udah boleh makan, udah boleh minum. Maka sudah makan tadi belum minum sangkal nih. ya bayo kesangkalan nih. Tapi mun jangan mati lah ya minum. Tapi mun kada mati ya jangan lah. Nah, tahani lo sampai tenggelam matahari hanya. Nah, kayak itu.
Kemudian ada pula masalah beberapa keadaan yang kada membatalkan puasa dengan sebab masuk benda ke rongga yang terbuka, entah itu managok sesuatu atau ini rongga macam rongga telinga, rongga hidung. Ada orang nih kada batal yang diantaranya nang orang yang kada ingat. Nah itu kan tahu jadi yang sudah seberataan orang kada ingat. Biasanya tuh kada ingat itu bisa jadi tanggal-tanggal 1. Nah jeminong kada ingat pada seorang puasa nih, itu kada batal. Makan sepiring, timba tuntong makan sepiring, hanya ingat seorang puasa kada batal puasa. Nah kada batal puasa. Cuman bila kita melihat kawan kita makan, walaupun inya kada ingat, kita wajib menegur. Wajib kita menegur, memadahakan. Kenapa nyawa makan? Jangan dilatakan lah. Dilatakan ini makan tuntungan yang makan kan. Nyaman inya kanyang ini kan. Inya kanyang membantu pulang inya kada batal puasa ya. Nah kita tersalah dah. Suatu kemungkaran. Orangnya kalau makan di siang hari bulan Ramadan itu suatu kemungkaran. Jadi bila melihat kemungkaran itu wajib kita tegur. Kawan nak nyawa makan. Dia sudah teringat ya. Nah kada harus diterusakan dah. Mau detik itu harus diterusakan. Nang sisanya tadi rezekinya dah kada batal dah, kada ingat. Nah. Kemudian sesuatu yang sampai ke rongga beserta inya jahil, itu kada membatalkan juga. Jahil apa bro? Ini jahilnya ini entah itu inya hanya masuk Islam atau jauh daripada ulama, lalu inya jahil tentang rukun puasa yang membatalkan puasa. Contoh misalnya sebelum Ramadan misalnya orangnya masuk Islam, orang masuk Islam pas bulan Ramadan patahnya puasa ya. Dan ini kada tahu membatalkan puasa itu apa. Kayaknya makan sepiring, minumnya. Kada tahunya karena hanya masuk Islam dan kada sempat belajar. Itu dimaafkan dan tidak batal. Tidak batal. Sampai-sampai di kitab ini dijelaskan, inya tuh jima di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya itu kada membatalkan puasa. Dan suami istri nih hanya masuk Islam pas bulan Ramadan puasa keduanya jima misalnya, nya kada tahu yang membatalkan puasa itu jima, itu kada batal, dimaafkan lah. Kejahilannya itu dimaafkan. Karena inya masuk Islam harus sempat lagi belajar rukun puasa yang membatalkan puasa. Atau inya jauh daripada ulama. Contoh misalnya hidup misalnya di hutan sana, di gunung sana, radio kada ada, TV kada ada, internet kada ada, tuan guru kada ada juga nang melajari agama di sana. Cuman orangnya orang Islam. Orang Islam juga orang puasa juga. Tapi kada tahu tentang hukum-hukumnya yang membatalkan, tagawi yang membatalkan toh. Itu dimaafkan. Kejahilannya itu dimaafkan. Nah, lain kayak kita di kampung nih nah. Bila kita jahil tentang yang membatalkan puasa, lalu menggawi yang membatalkan puasa, itu batal puasa. Kejahilan itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena inya jahil di tengah-tengah ulama yang mengajarkan ilmu agama. Kenapa sampai jahil? Terusnya alim. Di tengah-tengah banyak informasi tentang dakwah, tentang Islam. Kenapa inya kada mengaji? Jadi jahilnya itu kada dimaafkan. Tiwas kada mengaji. Kayak di kampung kita misalnya ada orang kada mengerti tentang rukun puasa yang membatalkan puasa, lalu mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa karena kejahilan, itu batal puasanya, tidak dimaafkan kejahilannya itu. Ada aja ulama melajari kada mengaji, nah itu ditiwas. Nah, kemudian kada batal juga puasa kalau ini memakan aja, kita kiasakan memakan aja, kita contohkan memakan aja. Amun masukkan ke telinga jarang ya kalau biasanya ini dimuntong ngerancak atau
kalau beserta dipaksa. Pian misalnya dipaksa orang, nah dibuka orang nonton, nah buati orang pintol, colom justru orang tabuk kena. Nah, memaksanya ini kayak apa dulu? Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Coba mencarilah syarat-syaratnya. Halaman 191. 191. Nah, syarat yang dipaksa ini 4. Yang pertama, orang yang memaksa ini tak kuat pada seorang. Misalnya ulun dipaksa orang, nang memaksa ini misalnya orangnya tak kuat pada ulun. Contoh misalnya ini anggaplah kuatnya tuh karena punya wilayah kekuasaan, atau misalnya di segi fisik, ini tergena bagi kita awak misalnya. Nah, itu syarat yang pertama. Amunnya nang memaksa nikah kanakan, kita orang tuh hak kanakan, jajar kanakan paman, makan kada bintol, kada anu tampar gitu, udah picik gitu nyawa, Allah nyawa. Nah, itu kan kada awak, ada jadi syarat. Jadi nang memaksanya harus kuat pada kita. Kada awak kanakan. Kemudian syarat yang kedua, orang yang dipaksanya lemah daripada menolak, lemah daripada melawan, lemah daripada lari, lemah dari minta pertolongan. Namun kita masih kawak menangkis atau bisa silat pun tahu, berarti kita kau melawan dah. Ini kita kada kau melawan. Lari kada kau juga misalnya dipasongnya misalnya kan kada kau lari nah. Atau kita minta tolong lawan orang, ada orang menolong pada hutang misalnya dipasongnya kita nih, bukanya mentung kita nih, makan nggak ada jar, pintol nih jar, kan? Artinya kita lemah nih daripada melawan, mengelak. Nah, kemudian syarat yang ketiga, menyangka oleh orang yang dipaksa bahwasanya apabila orang yang dipaksa ini ada hakon makan, niscaya orang yang memaksa ini dasar nekat untuk mencelakai kita atau membahayakan kita, bukan sekedar ancaman doang enggak. Kita bila pada makan jar udah sudut jar, udah bujur nih orangnya penyedukan. Amun artinya bukan isapan jempol doang enggak ancamannya dah. Amun kita menyangka ini pasti gertakan aja. Nah, itu pada cukup syarat memaksa. Ini dasar nekat orang ini. Nah, kemudian syarat yang keempat, bahwa tidak ada lagi di sana jalan lain, ikhtiar lain. Artinya dasar terpaksa. Jadilah nang memaksa ini misalnya awaknya gonol pada kita. Betul bilang nang memaksa ini bilang kita kadang awak menolak atau kita diikatnya misalnya. Kemudian amun kita menolak pulang, pasti kita ditempelingnya atau dibunuhnya atau ditusuknya. Maka ketika itu kita misalnya disuruhnya makan nih pakai pintol, kada batal puasa kita. Kada batal puasa kita. Waktu makan pintol ada puasa karena dipaksa. Tapi syarat-syaratnya tadi cukup. Amun kan memaksa atau orang lemah itu awal itu. Atau misalnya paksa aku makan pentol aja, nggak mau gitu, itu dipaksa. Nah, batal puasa. Ada juga yang batakon, sudah coba ngulung jelaskan tadi. Ada apa diulangi pulang? Mulai puasa tuh mulai kapan gerenjar? Nang startnya nih. Nah, jadilah nang biasanya nang kita dangan di Al-Kalamah tuh 5 menit lagi ya. Yalah 4 menit lagi ya, 2 menit lagi, 1 menit lagi, setengah menit lagi. Nah sekarang sampailah waktu insya. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-5 ini.
itu inya memadahkan berhati-hati beneran. Artinya nih parak sudah bukan imsak di situ tuh. Artinya tuh kada boleh makan lagi kada. Berhati-hati ya. Inya nang setarnya kita nang kada boleh makan kada boleh minum mulai terbit fajar. Terbit fajar itu adalah ketika masuk waktu sholat subuh. Situ dan mulai kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh berokok, kada boleh jima. Amun orang nang masih ya arhamar rahimin irhamna batahrim itu belum lagi masuk waktu subuh, belum lagi terbit waktu fajar, masih kau makan. Nih kenapa jadi ulun jelaskan kayak itu supaya kita tahu artinya awal puasa itu maksudnya mulai puasa itu ketika masuk waktu subuh supaya kita kena melihat kawan kita nih melandau, ada bang melandau tadudi bangun sahur. Waktu bangun sahur bangun nih belum makan sahur lagi. Orang sudah batahrim, inya anak makan anak minum jangan ditangati. Masih ada waktunya. Nin kada paham kenapa? Hajar, kada boleh lagi makan, kada boleh lagi minum. Orang sudah imsak tadi jar memadahkan. Nah, kada paham, timbul kasihan kawan kada sempat bersahur. Timbulnya kada puasa gitu. Timbulnya pecah kada tahan. Nah, jadi supaya kita tahu adalah artinya nang mulai start puasa itu kapan? Ketika terbit fajar. Yaitu masuk waktu sholat subuh. Tandanya dikumandangkan azan subuh di awal waktu. Itu mulai puasa. Artinya amun masih nang 1 menit lagi santai ya makan dulu bertambah 3 piring masih kawa. Nah sekarang maksudlah waktu imsak. Selamat menunaikan ibadah puasa. Awal lagi masih ngopi 3 cangkir. Atau ya arhamar rahimin irhamna masih kau boroko 3 bilah. Nah, supaya tahu lah. Inya memadahkan kayak itu tuh supaya berhati-hati benar ya. Nah, ibaratnya sebelum lampu merah ada lampu kuning. Lampu kuning itu memadahkan, nah setebak lagi lampu merah. Jadi berhati-hati. Nah, apalagi lagi kan kita bersahur itu sunatnya ditakhirkan. Didudiakan, jangan terlalu sungsung. Walaupun waktu sahur itu masuk ketika sudah lewat tengah malam, jam 12 lewat misalnya 2 menit itu sudah masuk waktu sahur. Bila makan waktu itu sudah dikatakan makan sahur, dapat pahala makan sahur. Cuman sunatnya seperempat jam lah ibaratnya sebelum azan subuh. Nah di situ berhenti makan sahur atau makan sahur di situ. Nah, jadi mulai situ startnya mulai terbit fajar, azan subuh sampai tenggelam matahari. Paham ya kalau sudah? Jadi artinya bila orang batahrim lah, bila orang makan tuh jangan ditangatinya, bila orang borokok tuh masih kawa tuh jangan ditangati. Supaya kita tahu, mungkin kita kada tahu ya mana nangati orang, kasihan orang ada sempat makan, kada sempat bersahur. Kemudian lagi apa namanya? Si ada waktunya lah. Sunat-sunat yang dikerjakan ketika kita puasa. Mana nih yang sunat-sunatnya? Nah, yang pertama menyegerakan berbuka puasa apabila sudah yakin masuk waktu maghrib. Amun masih sangka-sangka janganlah. Sangka-sangka itu belum yakin lagi atau ragu-ragu. Bujurkah itu dia alarm masuk waktu maghrib atau 1 ringmit kah? Itu sangka-sangka tuh. Jangan dulu. Jangan buka puasa dulu. Nah yakin-yakin dulu. Walaupun misalnya kita hendak mencari keyakinan itu lewat sudah waktu maghrib 5 menit tidak apa-apa. Yang penting kita mencari yakin. Nah disegerakan berbuka sudah yakin. Dan ini insya Allah tagawi pada saat
lapar bang lek segera Jadi kisahnya tuh makan dulu hanya sholat maghrib. Kadang nang sholat maghrib tuh hanya makan dulu kadang. Nabi pun ini makan buka puasa dulu, baru sholat maghrib. Kemudian sunatnya lagi kita puasa itu bersahur. Nah jadi makan sahur itu kan wajib sunat aja. Jadi seandainya kada sempat bersahur, tapi sudah berniat deh, kada apa tuh sah aja puasanya. Nah, cuman kalau sempat bersahur sunat bersahur walaupun dengan seteguk airnya di orang kada paham. Soal kayaknya maksudnya ini digarak bini, oh abahnya bangun abahnya makan sahur abahnya, seorang udah kanyang udah baru dijar. Imba tarawih tadi sudah kanyang udah aja. Harus bersahuran lagi ya. Nah, bangun satu mat walaupun sakit setiguk banyu, walaupun sebiji kurma supaya dapat pahala makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, ujar Nabi. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan, ada pahala. Nah, lah. Lawan juga hikmahnya apa? Supaya kuat puasa yang pertama. Yang kedua, supaya menyalahi ahli kitab. Ahli kitab itu bukan Yahudi. Orang Yahudi bahari puasaan juga, tapi nya kada bersahur. Nya kada bersahur. Kita umat Nabi Muhammad nih sunat bersahur supaya kada sama orang Yahudi. Supaya kada sama orang Yahudi. Dan kita bersahur itu sunatnya ditutup dengan kurma juga. Sebagaimana kita disunatkan berbuka dengan kurma. Jadi jangan sangka, jangan berbuka aja nang sunat pakai kurma, sahur kada. Nah, sahur tuh sunat ya pakai kurma, ditutup pakai kurma juga. Nah. Dan sunat juga mentakhirkan sahur tadi. Sekira-kira tidak membahayakan. Artinya kan maksudnya kada membahayakan nih kita nih artinya kada sampai makannya tuh sampai orang azan subuh masih makan, bukan membahayakan caranya. Kita nih kan nyaman aja bang sudah. Kenapa? Jam sudah ada, HP sudah ada, TV sudah ada, informasi sudah ada, ini semua memadahkan nih waktu azan subuh nih. Nah, cuman sunat hukumnya itu seperempat jam lah sebelum azan subuh dia berhenti daripada makan. Seperempat jam sebelum azan subuh. Nah itu aku suruhnya makan sunatnya kayak itu. Nah, berhentinya makan seperempat jam sebelum azan subuh atau terbit fajar. Kemudian sunat itu berbuka atas kurma nang namanya rutab. Rutab itu bahasa Arab lah. Rutab itu mungkin di wadah kita nih kan ada jual. Itu di Arab itu banyak. Rutab itu kurma nang masih mangkal atau masih hijau. Rutab namanya, ya kalau haji awi lah. Rutab lah namanya. Separuh kuning. Iya separuh kuning, masih mangkal, masih segar, masih separuh lah, separuh masak, separuh mentah. Nah sunatnya itu. Kalau ada itu nang urutan yang pertama sunahnya. Kalau kadidah rutab, pilihan yang kedua tamar. Tamar itu kurma nang masak sedikit, nang ada di wadah kita nih. Nang warnanya hirang itu masak sedikit tamar. Nah itu tingkatan yang kedua sunahannya mun kadidah rutab tamar. Amun kadidah tamar, amun kadidah bisi kurma apa? Tingkatan yang ketiga sunah kita berbuka puasa air zam-zam. Air zam-zam pulang ada aja. Nah, lamun kadidah air zam-zam tingkatan kesunahan yang keempat air putih biasa, air mineral. Air putih biasa. Nah, itu nang sunatnya. Nang anu nih urutan sunahnya nih. Baik kita tahu nih, kan sunat ini kan pahala nih. Nah, lamun kadidah bisi air putih miskin benar orang di bisi air putih nih. Maka pilihan yang ke berapa nih? 1 2 3 4 5 lah. Dengan makanan yang manis namun tidak disentuh oleh api. Seperti selain kurma lah, buah pisang, buah semangka, durian,
apalagi di wadah itu kan nggak disentuh oleh api lah, atau madu atau kismis kan. Amun nggak dijual makanan yang manis yang tidak disentuh oleh api, maka pilihan yang terakhir makanan yang manis yang disentuh oleh api ya. Makanya wadah amparan tata, wadah pika, wadah nang pais. Iya, pinjam jakai di itu kan di Joko waktunya habis India dan sebagainya. Itu kan karena api lah. Amun kada dijual itu terserah itu dah. Kayak nasi ya itu dah. Kenapa kan? Nah, jadi jangan sembarangan jual langsung nasi nih. Nah, nabi itu sih Den urutannya itu dulu urutap, kemudian urutap tamar, kemudian tamar zam-zam, kemudian zam-zam air putih biasa, kemudian air putih biasa. Buah-buahan nggak yang memang tidak disentuh oleh api, maka itu buah hanya pada wadayan yang manis yang disentuh oleh api. Nah, dan kalau makan kurma sunatnya ganjil tahu aja sudah biar entah ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah itu. Kemudian sunat membaca doa setelah buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau versi lain zahabaz zama'u wa talatil urqu wa sabatal ajr insyaallah taala. Membacanya imbah makan kurma, imbah minum seteguk, ada yang sebelum dah. Contoh misalnya masuk waktu maghrib nih, ambil aja misalnya kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Itu sebelum makan doanya, makan sebiji kurma kan atau 3 minum seteguk dulu hanya membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Jadi doa itu doa setelah buka puasa. Tapi jangan jualah membacanya habis sudah 3 piring baca. Nah, itu kawasan ini mbah makan kurma sebiji atau seteguk air hanya membaca itulah. Maka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dan atas rizki engkau ya Allah aftartu fi'il madhi menunjukkan sudah zaman yang lalu telah berbuka aku, sudah makan ulun. Sudah makan artinya bukan belum makan dah, sudah makan bacaan itu. Nah, kemudian sunat membukakan orang puasa, banyak berduit. Nah, membukakan orang puasa atau berbagi takjil kan namanya. Takjil itu sekalinya lah diambil daripada bahasa Arab. Ajala yu'ajjilu takjilan. Ajal apa? Bersegera artinya nih. Di sekalinya takjil itu menyegerakan buka puasa sekalinya. Arti takjil itu kan kada tahu apa kalau ngabuburit. Nah, itu kada tahu kalau ngabuburit. Apa itu ngabuburit itu? Kumpul nongkrongan di mana-mana paparak sanja ngabuburit ya karena itu. Tapi ngabuburit sambil melatih cewek sih hilang pahala puasa. Ngabuburit itu di masjid ya. Nah, berzikir sebelum buka puasa kan, ya azim dah. Ngabuburit di pinggir jalan, bisa terlihat nang aneh-aneh. Nah, sunat juga tadi mandi junub itu apabila junub misalnya malam sebelum terbit fajar. Malamnya mandinya supaya bebas mandi anak kecabur anak konyong mas itu ya Allah. Kemudian sunat juga mandi setiap malam bulan Ramadan tapi imbah maghrib supaya segar tubuh sehingga semangat untuk mengerjakan sholat isya dan tarawih. Jadi imam maghrib itu sunat mandi. Nah, imam makan misalnya pas sembahyang maghrib mandi, belum turun ke masjid nah hendak sembahyang tarawih sunat mandi setiap malam dah. Kemudian sunat juga untuk melaksanakan sholat tarawih mulai awal sampai akhir. Jangan cuma di awal aja ibang masih gitu itu tangannya pindah hilangan. Kita akhir pulang nyar kita ibak pulang gitu Bang Le. Nah, lawan juga kita nih kalau mencari imam tarawih lah, cari imamnya nang bujur-bujur imam, jangan melihati cepatnya aja situ cepat ibak masih gitu padahal kada pakai tumaninah misalnya. Ada sah mau kada tumaninah.
7 menit potong. Nah, cepat tuh boleh aja, asal tumakninah jangan ditinggal. Ini hendak cepatnya aja, hendak lakas tontongnya aja. Nah, kemudian mengerjakan sholat witir juga. Nah, nya witir lawan tarawih itulah tak abdal witir. Ya di orang nih tarawih banyak ada witir. Ya kan ada witir. Padahal witir itu lebih abdal daripada tarawih. Nah, kemudian sholat ba'diyah isya pula lebih abdal daripada tarawih. Jadi kita sembahyang isya kalau tak bewirid mbak tuntong sembahyang isya tuh menyunat kita 2 rakaat kah sekurang-kurangnya. Sepaling banyaknya 4 rakaat, ya sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jangan kali digawin itu genol pahalanya lebih genol daripada sembahyang tarawih 20 rakaat tuh. Ini sembahyang tarawih cangkal, tapi ba'diyah kada digawi, mungkin kada ngerti, kada tahu, makanya kan kita beribadah tuh perlu ilmu supaya kita mengutamakan yang lebih utama. Jangan ditinggal, apalagi di bulan Ramadan ini dipergandakan pahalanya sampai 70 lipat ganda. Nang sunat tuh kayak wajib. Nang sunat tuh kita mengiringi sunat kayak pahala wajib apabila di dalam bulan Ramadan. Nang sunat qabliyah ba'diyah tuh muka jangan ditinggal kan. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sebelum asar sunatnya, asar itu apa? Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib kan. Qabliyah isya, ba'diyah isya. Sebelum subuh itu muka jangan ditinggal sunat rawatib itu. Pahalanya kayak wajib ya. Kayak mengerjakan sembahyang wajib. Nah, kemudian memperbanyak membaca Quran, ya kalau memperbanyak sembahyang dan amal-amal saleh yang lainnya seperti sedekah, silaturahim, i'tikaf di masjid, umrah sunat juga di bulan Ramadan nih, umrah bagi nama duit Jepang lah. Kemudian lagi bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang penting lagi kita bersahur dengan yang halal, kemudian berbuka puasa dengan yang halal. Kita ini kada ada gunanya puasa amun berbuka puasa dengan yang haram ataupun yang subhat. Kada ada manfaatnya, kada ada faedahnya puasa kalau bersahur dengan haram, berbuka dengan yang haram. Jadi kita jaga makanan kita yang halal kita makan. Nah, kemudian meninggalkan kesia-siaan. Apalagi muntung kita nih, kita jaga bila kita menggibah orang hilang pahala puasa kita. Bila kita mengadu domba pakai muntung kita, tapi ini kan mengadu domba kan ada lagi pakai muntung apa? Nah, ngetik di sosmed nah bisa juga menggibah di sosmed sama juga menghilangkan pahala puasa. Tangan ini wakil muntung, ini kalau lidah nih kan daging tidak bertulang ya Allah. Kalau ini lidah yang bertulang, tangan ini lidah yang bertulang namanya. Ini kan orang menyembeti orang di grup WA, menggibah orang di jam-jamnya lagi. Nah itu bisa menghilangkan pahala puasa juga. Adapun bersiwak, nah bersiwak nang bersikat gigi ini itu kalau sudah tengah hari lewat itu makruh. Tapi kalau masih pagi-pagi itu ada makruh. Tapi jangan ditaguk lah odolnya tuh komor, ujung-ujung komor jangan ada rasa odol gitu di liur gitu tuh. Jadi amannya tuh biar bersikat gigi itu imam makan sahur tuh bersikat gigi lagi. Jangan bersikat gigi boleh aja jam 7 jangan jam 9 dah. Amun sudah gelincir matahari makruh karena menghilangkan bau mulut orang puasa. Bau mulut orang puasa ini paling disukai di sisi Allah karena di akhirat jangan lebih harum daripada bau minyak harum kasturi. Adapun bersiwak yang siwak kayu tuh kan kita bila hendak sembahyang pakai siwak lah. Nah itu ujar sebagian ulama kada apa-apa, kada makruh. Kenapa? Karena nang disiwak itu gigi aja dan itu tidak menghilangkan bau mulut. Jadi di siang hari bulan Ramadan waktu puasa kita tetap pakai juga siwak nang kayu dah. Hendak sembahyang johor bersiwak. Gigi itu nang disiwak kita. Hendak sembahyang asar bersiwak. Itu kenapa? Kada makruh. Tetap disunahkan dan itu tidak menghilangkan bau mulut. Orang yang puasa tetap bau mulut orang puasa ada.
Gigi jauh nih siwa kita. Namun kita bersikat gigi itu bisa menghilangkan bau mulut, maka musik gigi pokok odol lah, bisa menghilangkan bau mulut. Itu nama makruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan mudah-mudahan kita seperti dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan diberikan kekuatan dalam beribadah, dalam menghidupi bulan Ramadan nanti dengan amal soleh. Dan mudah-mudahan kita nanti di akhir Ramadan mendapatkan keberkahan, pahala besar, dan dimerdekakan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu la